Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat, khususnya bagi diri khatib sendiri dan umumnya bagi para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, beberapa hari terakhir bangsa kita kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rumah hanyut terbawa arus, jembatan runtuh, ladang dan kebun tergenang lumpur. Bahkan sekitar 836 saudara-saudara kita nyawanya ikut melayang. Dan yang jelas ratusan ribu orang mengungsi. Di balik musibah yang berat ini, seorang mukmin tidak boleh hanya berhenti pada rasa sedih. Kita harus membaca ibarah, melihat pesan Allah yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Musibah bukan sekedar bencana, tapi peringatan lembut dari Allah agar manusia kembali kepadanya. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari bencana yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera. Hikmah pertama, Allah ingin kita ingat bahwa dunia ini rapuh. Rumah yang kita bangun bertahun-tahun dapat hilang dalam hitungan menit. Harta yang kita kumpulkan dapat hanyut dalam sekejap. Allah mengingatkan bahwa di alam dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan sirna. Semua akan meninggalkan kita. Yang setia menemani kita hanyalah amal soleh kita. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal yang kekal lagi saleh lebih baik pahalanya bagi kamu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Kaum muslimin, musibah bisa menjadi baik jika membuat kita kembali sadar, kembali bersujud, kembali beristighfar, dan kembali memperbaiki diri. Hikmah yang kedua,
Allah menguji solidaritas dan kepedulian kita. Ketika Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menangis, seluruh kaum muslimin harus merasakan sakit yang sama di dada. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lainnya. Musibah adalah ladang amal yang luas. Mengirim bantuan, menyumbang donasi, memberi sedekah, mendoakan korban, membantu relawan, menenangkan keluarga yang kehilangan. Semua itu membangkitkan jiwa-jiwa filantropis, menumbuhkan kasih sayang, menyemaikan nilai persaudaraan, dan meneguhkan ikatan ukhuwah yang mungkin selama ini telah hilang dari diri kita. Maka bantulah saudara kita dengan dana, tenaga, doa, dan apapun bentuk bantuan. Dana dapat membantu kebutuhan mereka, dan doa dapat meneguhkan ketabahan mereka. Bantuan yang kita ulurkan, baik dana, tenaga, ataupun doa, menjadikan mereka tegar dan merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi musibah ini. Mereka merasa didampingi oleh jutaan saudara-saudara mereka yang bertebaran di seluruh bumi Nusantara. Hikmah yang ketiga, mengingatkan kita untuk menjaga alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan lingkungan, penebangan hutan, pembangunan yang tidak teratur, dan kerakusan, sifat tamak dan rakus manusia sering menjadi penyebab terjadinya bencana alam, bil khusus banjir besar. Alam ini bukan milik kita, tapi alam ini adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka simaklah firman Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Ar-Rum ayat 41. Ayat ini sangat relevan dengan kondisi Sumatera. Banjir bandang bukan sekedar hujan deras. Banyak laporan menunjukkan rusaknya hutan, pembukaan lahan masif, dan hilangnya fungsi daerah aliran sungai. Deforestasi menyebabkan tanah tidak mampu untuk menyerap air, sehingga banjir meluncur seperti air bah. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa alam rusak karena tangan jahat segelintir manusia yang berujung musibah bagi orang banyak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita jadikan musibah yang terjadi sebagai momentum taubat nasional, taubat keluarga, taubat pribadi. Banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbaiki sholat, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, memperbanyak amal kebajikan, dan yang jelas memperbanyak beristighfar. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.